Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Kalkulus 1 atau disingkat K1 ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi logaritma natural. Oke, jadi sebelum saya jelaskan mengenai logaritma natural ini, saya akan pertama mereview ya, mengenai logaritma itu sendiri. Logaritma atau biasanya disingkat log itu adalah suatu operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Rumus dasarnya adalah seperti ini, di mana apabila ada B pangkat C sama dengan A, itu bisa ditulis sebagai B log A sama dengan C. B-nya ini disebut basis. Jadi, basis B log A sama dengan C. Kira-kira seperti itu bacanya ya. Lalu dalam aljabar, itu logaritma bisa didefinisikan sebagai pangkat. Dan lebih tepatnya jika B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Maka untuk X positif didefinisikan log B X gitu. Dibacanya logaritma berbasis B dari X untuk log BX ini. Supaya nggak pusing ya log BX itu apa. Sebagai pangkat untuk B yang menghasilkan nilai X. Itu kira-kira review singkat mengenai logaritma itu sendiri ya. Baik, berikutnya kegunaan logaritma. Jadi untuk apa sih logaritma ini? Jadi dalam kalkulus atau dalam matematika, logaritma itu biasanya digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya itu tidak diketahui. Sebagai gantinya kita gunakan logaritma untuk menggantikan si pangkatnya tersebut yang kita tidak tahu itu. Turunannya itu mudah dicari dan oleh karena itulah logaritma sering digunakan sebagai solusi dari integral. Oke? Lalu dalam persamaan B pangkat N sama dengan X, nilai B itu dapat dicari dengan pengakaran, lalu N dengan logaritma, dan X itu bisa dengan fungsi eksponensial. Jadi logaritma itu utamanya untuk mencari nilai N ini dalam persamaan B pangkat N sama dengan X. Oke? Ya, untuk contohnya, nah ini contoh logaritma adalah log 10 dari 100 adalah 2. Sebab 10 harus berpangkat 2 atau 10 pangkat 2 untuk menghasilkan 100. Oke, simpel aja. Jadi log 10 dari 100 sama dengan 2 gitu. Dengan cara yang sama, log 2 dari 8 sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Log 10 dari 1 per 1000 sama dengan minus 3 karena 10 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 1000. Log 10 dari 1 sama dengan 0 karena 10 pangkat 0 sama dengan 1. Terakhir, log 3 dari 81 sama dengan 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Itu kira-kira untuk penggunaan logaritma ya. Lalu untuk teoremanya sendiri ada 6 untuk logaritmanya ini. Yang pertama, log B dari 1 itu sama dengan 0. Oke. Lalu log B dari B sama dengan 1. Lalu log B dari AC itu sama dengan log B dari A ditambah log B dari C. Lalu log B A dibagi C, itu sebenarnya log B dari A dikurangi log B dari C. Log B dari A pangkat R itu sama dengan R-nya keluar ke sini jadi R log B dari A. Lalu terakhir, log B dari 1 per C itu sama dengan minus log B dari C. Oke, jadi tinggal dikasih minus aja untuk 1 per C ini. Oke, ini sudah umum dan cukup jelas ya untuk teoremanya ini. Nah, barulah dari sini kita masuk ke yang utama dari materi ini, yaitu adalah logaritma natural. Apa sih logaritma natural itu? Jadi, logaritma yang paling penting dalam suatu aplikasi matematika itu adalah logaritma natural, di mana mempunyai basis irasional tertentu yang ditunjukkan dengan lambang E ini, Euler. Di mana nilai E ini, E kecil adalah kurang lebih 2,718282. Simple dan mudah diingat ya, 718282 gitu. Ini dari persamaan E, ini maaf ya agak buram. E sama dengan limit X mendekati plus infinity atau plus tidak terhingga dari 1 plus 1 per X pangkat X ini diturunkan menjadi E sama dengan limit X mendekati 0, 1 plus X dikeluarkan pangkatnya jadi 1 per X. Ya.
Jadi seperti ini penurunan rumus dari logaritma natural ini. Next. Nah, suatu standar untuk mengartikan logaritma natural dari X adalah ln. Jadi kita menggunakan ln, bukan log ya. Bukan lagi log E dari X, tapi menggunakan ln X untuk logaritma natural ini. Oke, itu asal muasal ln atau logaritma natural. Jadi, ln X itu merupakan pangkat untuk E yang harus menghasilkan X. Contohnya, ini ada 4 ya. Ln 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena E pangkat 0 sama dengan 1. Ini kurung tutup, nggak masalah ya. Lalu ln E sama dengan 1, itu karena E pangkat 1 sama dengan E. Ln 1 per E sama dengan min 1, karena E pangkat min 1 sama dengan 1 per E. Dan terakhir, ln E pangkat 2 sama dengan 2, karena E pangkat 2 sama dengan E pangkat 2. Oke? Next. Contoh penggunaannya dalam logaritma natural adalah seperti ini, di mana misalnya untuk ln 2x min 3 itu sama dengan 7, kita mencari x-nya ya. Jadi kita keluarkan, jadi 2x pangkat 3 sama dengan E pangkat 7. Jadi berapakah x? X-nya bisa kita cari dari 1 per 2, 1 setengah dikalikan E pangkat 7 plus 3. Untuk mencari x-nya ini, dikeluarkan ke sini dan jadi setengah gitu ya. Yang berikutnya, E pangkat 2X sama dengan 81. Berapakah X? Ini kita pecah menjadi atau kita ubah menjadi ln E pangkat 2X menjadi sama dengan ln 81. Jadi 2X sama dengan ln 9 pangkat 2. Jadi karena 9 kali 9 81 ya. Nah 2X ini sama dengan 2 ln 9. 2-nya keluar ke sini. Jadi kalau kita mencari X-nya adalah ln 9. Jadi ini 2X sama dengan 2 ln 9, coret-coret, X sama dengan ln 9, sama dengan 2,197225. Oke? Itu kira-kira contoh penggunaan logaritma natural ini. Berikutnya adalah fungsi dari logaritma natural. Jadi, fungsi dari logaritma natural atau disingkat ln ini ditulis sebagai fx sama dengan ln x. Definisinya sebagai berikut, di mana ln x sama dengan integral 1 menuju x 1 per t dt, di mana x-nya lebih besar dari 0. Daerah definisinya itu df dan juga daerah nilainya atau rf. Ini dari fungsi ini adalah df dari 0 sampai dengan plus tidak terhingga dan rf-nya adalah r gitu. Oke. Supaya terbayang ini kira-kira dalam bentuk kurva. Untuk fungsi logaritma natural ini, pertama dari definisi ln x-nya itu sendiri. Jadi ln x bisa didefinisikan sebagai ini dari kurva 1 per t, di mana ln x adalah luas bidang antara fungsi 1 per t dan sumbu x yang dibatasi oleh t sama dengan 1 dan t sama dengan x. Jadi ln x-nya itu adalah luas kurva di sini. Luas area di bawah kurva 1 per T ini. Oke, yang diwarnai ini. Dimana kita juga bisa menuliskan sebagai ln X yang tadi, integral 1 menuju X, 1 per T dt. Lalu, kalau dalam bentuk kurva, misalnya kurva Y sama dengan ln X, bisa digambarkan seperti ini. Dimana Y-nya sama dengan, untuk kurva Y sama dengan ln X, Y-nya sama dengan, di mana ln E sama dengan 1, maka X-nya atau E-nya sama dengan ini. 2,718282, ya 8282 ya, ini 818284, tapi disingkatnya 2,718282 untuk mencari nilai E-nya ini dari kurva Y sama dengan ln X. Oke? Nah, itu kira-kira penggambaran untuk logaritma natural atau ln ini. Nah, untuk apa sih logaritma natural ini? Jadi ini merupakan fungsi yang cukup penting dalam kalkulus atau dunia matematika ya, di mana untuk nilai B lebih besar dari 0, B pangkat X itu adalah fungsi eksponensial berbasis B. Dan log B dari X itu adalah fungsi logaritma berbasis B. Nah, untuk kasus di mana B sama dengan E atau eksponensial, Euler ya, E pangkat X adalah fungsi eksponensial natural dan ln X sama dengan log B dari X adalah logaritma natural. Oke, ini balik ke definisi logaritma natural tadi. Nah, fungsinya itu
Logaritma natural ini mempunyai peran khusus dalam kalkulus, yaitu dapat menggunakan atau memotivasi pendiferensialan fx sama dengan log b dari x, di mana b itu adalah sembarang basis. Oke? Itu kira-kira untuk logaritma natural ini, di mana b-nya ini adalah sembarang basisnya. Yaitu kita asumsikan bahwa fungsi log b dari x ini adalah dapat didiferensialkan. Oleh karena itu, continue untuk nilai x lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain bisa kita tulis sebagai d per dx atau d dx dari ln x itu sama dengan 1 per x, di mana x-nya lebih besar dari 0. Oke? Jadi turunan dari ln x sama dengan 1 per x, di mana x-nya itu nilainya harus lebih besar dari 0. Karena kalau 1 per x nilainya 0, itu tidak terdefinisi. Kan? Itu kira-kira untuk kegunaan logaritma natural di sini. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi logaritma natural ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai di sini. Lalu jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.